Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas dan membaca salah satu tema ya, tentang, mungkin ada yang bertanya dari kita, kenapa Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan sebagai orang Arab dan lahir di Mekah. Kenapa Islam itu tumbuh di Mekah dan tidak tumbuh di negara lain seperti di Indonesia, di Eropa atau di Persia? Kenapa harus Jazirah Arab, terutama Mekah yang pada waktu itu menjadi kelahiran agama Islam dan kelahiran Nabi Muhammad SAW? Saya akan membacakan salah satu chapter dalam buku Fiqhus Sirah, terjemah dalam bahasa Indonesia, karangan Syekh Ramadan Al-Buti. Jazirah Arab sebagai tanah persemaian. Sebelum memasuki pembahasan mengenai sirah Nabi Muhammad SAW dan tentang Jazirah Arab yang merupakan tempat tumbuh kembangnya Islam dan tempat beliau dipilih Allah sebagai Rasul untuk seluruh manusia, kita akan berusaha menyingkapkan hikmah ilahi yang memilih tanah ini sebagai tempat persemaian dan pertumbuhan Islam, dan memilih bangsa Arab sebagai bangsa pertama yang mendakwahkan Islam, bukan bangsa-bangsa yang lain. Pertama-tama, kita harus memahami ciri khas dan watak bangsa Arab sebelum Islam dan membayangkan kawasan geografis yang mereka jadikan tempat tinggal serta lingkungan sekitarnya. Juga membayangkan bagaimana adat istiadat, perangai, dan ciri peradaban umat-umat lain di masa itu, seperti bangsa Persia, Romawi, Yunani, dan Hindu. Kita mulai pembahasan ini dengan menjelaskan secara ringkas kondisi umat-umat yang hidup di sekitar Jazirah Arab tidak lama sebelum Islam datang. Penguasa dan pemimpin dunia saat itu adalah dua negara adidaya, yaitu Persia dan Romawi. Di bawah keduanya, bangsa dan peradaban lain yang cukup besar di masa itu adalah Yunani dan Hindustan. Persia telah menjadi tanah subur bagi lahir dan berkembangnya aneka macam gagasan keagamaan dan filsafat yang sebagian diantaranya saling bertentangan. Di sana muncul Zoroaster, keyakinan yang dipeluk penguasa Persia. Salah satu ajarannya adalah membolehkan pernikahan seseorang dengan ibunya, putrinya, atau saudara perempuannya sendiri. Misalnya Yezdergerd II yang berkuasa di pertengahan abad ke-5 Masehi menikahi putrinya sendiri. Ada berbagai konsep dan ajaran Zoroaster lainnya yang dianggap menyimpang dari tatanan moral. Namun kita tidak akan membahasnya di sini. Di tanah Persia pula lahir aliran Mazdakisme yang sebagaimana dikatakan Imam Asy-Syahrastani didasarkan atas ajaran filsafat lain. Aliran ini diantaranya menghalalkan perempuan dan harta benda dan menjadikan keduanya sebagai milik bersama masyarakat. Sebagaimana mereka berserikat dalam memiliki air, api, dan rumput. Tentu saja aliran ini mendapat sambutan luar biasa dari para pengumbar nafsu. Negara adidaya lainnya adalah Romawi yang didominasi semangat kolonialisme. Negara itu juga tenggelam dan dalam perselisihan keagamaan, yaitu antara penguasa Romawi di satu pihak dan kaum Kristen Suriah serta Mesir di pihak lain. Romawi mengandalkan kekuatan militer dan ambisi kolonialismenya untuk menyebarkan dan mengembangkan Kristen sekaligus mempermainkannya sesuai dengan hasrat nafsu dan ketamakan mereka. Dari sisi akhlak, bangsa Romawi pun tak kalah bejatnya dari bangsa Persia. Kemaksiatan, kekejian, dan kezaliman merajalela di seluruh pelosok negeri
disebabkan berlimpahnya pemasukan negara dan berlipat gandanya setoran pajak. Peradaban lainnya yaitu Yunani tenggelam dalam lautan takhayul dan mitos yang dituturkan dari mulut ke mulut. Kecenderungan itu mematikan potensi besar bangsa itu dan tidak membuahkan hasil yang bermanfaat. Situasi serupa berlangsung di belahan dunia lainnya, yaitu di kawasan Hindustan. Sebagaimana dituturkan Ustadz Abul Hasan An-Nadwi, para penulis sejarah Hindustan sepakat bahwa fase terendah negara itu dari sisi keagamaan, moral, dan sosial ada di zaman itu. Kemunduran peradaban itu bermula dari awal abad ke-6 Masehi. Hindustan dan negara-negara kecil di sekitarnya tenggelam dalam kemerosotan moral dan sosial. Seperti itulah keadaan bangsa-bangsa dengan peradaban mereka di masa kemunculan dan perkembangan Islam. Seyogyanya kita mengetahui bahwa penyebab kemerosotan, kekacauan, dan kemalangan mereka itu adalah kebudayaan dan peradaban yang hanya mengutamakan nilai-nilai materi tanpa didasari idealisme yang memandu mereka menuju jalan yang benar dan lurus. Sebab semua peradaban itu dengan aneka macam pilar dan rupanya hanyalah sarana dan upaya. Tidak adanya pemikiran yang benar dan cita-cita yang tepat menyebabkan peradaban itu dijadikan sarana untuk membawa mereka pada kemerosotan dan kebingungan. Seandainya warga negara pemilik peradaban itu dianugerahi pikiran yang lurus, yang seringkali hanya hadir melalui perantara agama dan wahyu ilahi, tentu seluruh tatanan peradaban mereka menjadi sarana untuk mewujudkan kebahagiaan dalam berbagai bentuknya. Jazirah Arab di masa itu jauh dari hiruk-pikuk pertentangan politik dan kekacauan peradaban. Negara-negara di kawasan itu terpencil bahkan terbelakang dari sisi peradaban. Mereka tidak memiliki kemewahan dan peradaban ala Persia yang memungkinkan mereka melakukan berbagai kebejatan dan menyebarkan ajaran permisivisme yang membolehkan apapun yang mereka inginkan. Akibat kemajuan dan kemewahan peradaban, bangsa besar seperti Persia dan Romawi tenggelam dalam budaya hedonis yang merusak akhlak dan mengabaikan agama. Bangsa-bangsa Arab juga tidak memiliki kekuatan militer yang besar seperti Romawi yang mendorong mereka menindas dan memperbudak bangsa-bangsa lain. Mereka juga tidak pernah memikirkan ajaran dan filsafat yang rumit ala bangsa Yunani yang dapat membuat mereka menjadi korban mitos dan tahayul. Keadaan mereka bagaikan bahan baku yang belum diolah, masih didominasi fitrah manusia yang lurus, serta motivasi yang kuat untuk mewujudkan berbagai kecenderungan manusia yang terpuji, seperti sifat setia, suka menolong, dermawan, menjaga harga diri, dan menjaga kehormatan. Hanya saja mereka terhalang dari pengetahuan yang dapat menyingkap jalan untuk pengembangan semua potensi itu. Pasalnya mereka hidup di tengah gelap kebodohan, kesederhanaan, dan kenaifan. Akibat kebodohan, banyak di antara mereka yang tersesat dari kecenderungan fitrah yang positif. Sehingga mereka tega membunuh anak-anak demi kehormatan dan kesucian diri, dan rela menyia-nyiakan harta benda demi kedermawanan, serta saling bertempur satu sama lain demi mempertahankan harga diri. Seperti itulah kondisi bangsa-bangsa Arab sebagaimana diungkapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang yang sesat. Sebutan sesat jika dibandingkan dengan kondisi umat-umat lain pada zaman itu lebih mengisyaratkan pemakluman bagi mereka daripada ejekan atau hinaan. Sebab umat-umat lain itu melakukan berbagai penyimpangan dan kesesatan didasari dan didorong oleh peradaban, kebudayaan, dan pengetahuan. Mereka terpuruk dalam jurang kerusakan dengan penuh kesadaran, perencanaan, dan pemikiran. Lagi pula, Jazirah Arab dari sisi geografis berada di titik tengah di antara bangsa-bangsa yang relatif lebih maju dari sisi peradaban.
Orang yang melihat Jazirah Arab pada zaman sekarang niscaya menemukan sebagaimana dikatakan Ustadz Muhammad Al-Mubarak bahwa kawasan ini terletak tepat di tengah-tengah di antara dua peradaban yang sedang melebarkan sayapnya, peradaban materialis barat dan peradaban spiritualis timur seperti Hindustan, Cina, dan sekitarnya. Oleh karena itu, apabila kita membayangkan kondisi bangsa Arab di jazirah mereka sebelum Islam dan kondisi umat-umat lain di sekeliling mereka, mudah bagi kita untuk menyingkapkan hikmah ilahi yang menetapkan agar jazirah Arab dianugerahi kehormatan dengan lahir dan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Di sana bukan kawasan lain, dan agar bangsa Arab menjadi bangsa pertama yang menyebarkan Islam ke seluruh dunia, mengajak manusia memeluk Islam yang dengannya Allah disembah seluruh manusia di seluruh penjuru dunia. Keadaan mereka tidak seperti pendapat sebagian kalangan yang mengatakan bahwa bangsa Arab dipilih sebagai tempat lahir dan tumbuhnya Islam karena mereka menganut berbagai keyakinan yang sangat sesat dan mereka memiliki kebejatan moral yang sangat sulit diobati dan susah diarahkan ke jalan yang benar. Kesulitan itu karena mereka mementingkan gengsi dan kebanggaan atas gaya hidup yang rusak. Mereka juga tenggelam dalam fanatisme kesukuan. Sementara orang-orang yang tengah berada di masa-masa pencarian dan tidak menyalahkan kebodohan mereka sendiri serta tidak mengklaim memiliki kebudayaan, ilmu, atau peradaban yang memang tidak dianugerahkan kepada mereka, lebih mudah untuk diobati dan lebih gampang diarahkan. Menurut saya, bukan itu hikmah dipilihnya bangsa Arab sebagai tempat persembayan Islam. Analisis seperti itu hanya benar bagi orang yang kemampuannya terbatas dan sumber dayanya sedikit, sehingga dapat memisahkan antara yang mudah dan yang susah. Lantas lebih memilih yang mudah dan menghindari yang susah karena tidak suka berpikir keras. Seandainya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihwal tempat terbitnya dakwah Islam berkaitan dengan suatu aspek tertentu di negeri Persia atau Romawi atau Hindustan, pastilah dia sudah menyiapkan di sana aneka sarana untuk menyukseskan dakwah seperti yang dia siapkan di Jazirah Arab. Semua itu tidak sulit baginya karena dia adalah Sang Maha Pencipta dan Sang Maha Pengada segala sarana dan faktor penyebab. Namun, hikmah pemilihan Jazirah Arab sebagai tempat bersemainya Islam ini seperti hikmah yang menetapkan Rasulullah SAW tuna aksara, tidak bisa membaca buku, dan tidak bisa menulis. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu agar manusia tidak meragukan kenabiannya dan agar mereka tidak punya banyak alasan untuk meragukan kebenaran dakwahnya. Salah satu pelengkap hikmah ilahi ini adalah bahwa lingkungan diutusnya Nabi SAW adalah lingkungan masyarakat yang tuna aksara, adalah lingkungan masyarakat yang tuna aksara pula jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Lingkungan yang sama sekali belum terpengaruh segala peradaban di sekelilingnya. Dan cara berpikirnya sama sekali belum menganut aneka filsafat rumit yang berkembang di lingkungan sekitarnya. Pasalnya, dikhawatirkan itu dapat menimbulkan keraguan-raguan dalam hati manusia apabila mereka melihat Nabi SAW mempelajari dan menelaah kitab-kitab kuno serta sejarah umat-umat terdahulu dan berbagai peradaban bangsa lain. Selain itu, dikhawatirkan pula keraguan itu merasuki hati jiwa dakwah Islam muncul di tengah suatu umat yang memiliki posisi penting dalam peradaban, filsafat, dan sejarahnya seperti Persia, Yunani, atau Romawi. Sebab betapa banyak orang yang ragu dan ngawur yang menuding bahwa dakwah Islam adalah mata rantai dari peradaban dan pemikiran filsafat yang akhirnya menciptakan satu-satunya peradaban dan hukum yang paripurna ini. Padahal Al-Quran yang mulia telah menjelaskan hikmah ini dengan ungkapan yang tegas. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat kepada mereka, menyucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab
dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 2. Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menetapkan agar Rasulnya tuna aksara dan komunitas tempatnya dilahirkan pun tuna aksara, sehingga mukjizat kenabian dan syariat Islam menjadi jelas dan dalam benak dan tidak mengandung kerancuan. Ini mengandung rahmat yang sangat besar bagi hamba-hamba Allah. Ada hikmah-hikmah lain yang tidak tersembunyi bagi orang yang mau berfikir. Di antaranya saya rangkum sebagai berikut. 1. Sudah diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan Baitul Haram sebagai tempat berkumpul manusia sekaligus tempat yang aman, serta menjadikannya bangunan pertama yang didirikan manusia untuk beribadah dan menegakkan simbol-simbol agama. Di lembah itulah dakwah sang bapak para nabi Ibrahim alaihissalam disemaikan. Salah satu hikmahnya adalah agar kawasan yang diberkahi ini kelak menjadi tempat kelahiran dakwah Islam yang merupakan agama leluhur kita, Nabi Ibrahim, serta menjadi tempat kelahiran dan diutusnya sang penutup para nabi. Bagaimana tidak, toh beliau adalah keturunan Ibrahim alaihissalam. 2. Letak geografis Jazirah Arab memudahkan kawasan ini untuk memikul beban dakwah seperti ini, karena ia terletak di titik tengah bangsa-bangsa yang lain. Ini merupakan salah satu faktor yang menjadikan penyebaran dakwah Islam bisa mencapai seluruh bangsa dan negara-negara yang mengelilinginya dengan mudah. Jika Anda menengok kembali perjalanan dakwah Islam pada mula sejarah Islam dan era Khalifah Rasyidin, Anda mendapati bukti yang sangat jelas yang membenarkan hal ini. 3. Kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan agar bahasa Arab menjadi bahasa dakwah Islam dan alat pertama untuk menerangkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menyampaikannya kepada manusia. Bisa jadi seandainya kita perhatikan karakteristik bahasa-bahasa di dunia, kemudian kita perbandingkan semuanya, kita akan menemukan bahwa bahasa Arab jauh lebih istimewa daripada bahasa-bahasa lain dengan karakteristik yang mereka banggakan. Jadi bahasa Arab lebih pantas menjadi bahasa pertama kaum muslim di berbagai daerah dan negeri mereka.